Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Sudah siap belajar? Siap. Sebelum pembelajaran dimulai, maka yang harus kita lakukan adalah Doa. Ayo kita kelas pimpin doanya. Di tempat duduk siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban. Berdoa selesai beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah Siti. Ya. Jadi hari ini pembelajaran pendidikan agama Islam, materinya adalah tentang infak dan sedekah. Ya. Pak Guru ingin sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan ya makna infak dan sedekah. Yang kedua, siswa dapat membedakan makna infak dan sedekah. Apa Guru ingin tanya sebelum masuk ke materi? Ini gambar apa ini? Yang pertama adalah gambar kotak amal. Apa yang biasa dilakukan itu untuk kotak amal itu? Memasukkan uang. Kalau gambar pertama dan kedua, maksud ini apa tadi? Yang pertama dari infak, memberikan masukan uang. Kalau gambar yang kedua, memberi sedekah. Siapa yang memberi? Pak? Kepada siapa? Kepada pengemis. Apa yang dimasukkan? Itu adalah salah satu bentuk sedekah. Begitu ya? Baik. Setelah dari gambar yang tadi Pak Guru pertanyakan, sekarang kita harus tahu apa itu pengertian daripada infak. Secara bahasa ya, infak itu artinya menafkahkan atau membelanjakan harta. Harta apa? Harta yang kita miliki. Jadi memberikan sedekah itu tidak ada batasan, tidak ada patokan, sesuai dengan kemampuannya. Sekarang pengertian sedekah. Sedekah yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan tidak mengharapkan imbalan. Ketika teman kalian ini punya kelebihan harta, ingin membagi kepada desa, kepada aulia ya, dan kepada yang lain, kalian tidak boleh mengharapkan imbalan. Jadi kalau kita berbagi itu harus dengan ada rasa ikhlas ya, jangan terpaksa. Karena kita hanya mencari keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang hukumnya infak dan sedekah. Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Ingat ya, hukum infak dan sedekah itu sunnah. Apa itu sunnah? Apabila dikerjakan mendapat pahala. Kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tetapi ya, bagi seorang kepala keluarga menafkahi keluarganya, ya, punya orang tua kan? Masih punya bapak? Nah, masih punya ibu? Masih ya. Jadi orang tua ya, laki-laki itu memberi sedekah kepada keluarganya, menafkahi, itu adalah bentuknya wajib. Jadi seorang ayah memberikan nafkah kepada anak dan istrinya itu adalah wajib. Apakah itu bentuknya pakaian? Ya, pernah diberikan pakaian kan? Apakah itu bentuknya makanan? Dan membuatkan kalau punya rezeki adalah rumah sebagai tempat tinggal. Jadi sedekah itu wajib bagi seorang kepala keluarga memberikan apa tadi?
memberikan atau menafkahi keluarganya. Ada singkatan itu mencukupkan sandang, pangan, dan papan. Sandang itu pakaian, iya kan? Yang kita pakai. Pangan, Makanan. makanan. Sandang, pangan, dan papan. Papan itu yang mana? Tempat tinggal. Jadi 3 poin itu adalah kewajiban orang tua memberikan sedekah kepada keluarganya. Dari keempat gambar ini, yang pertama ini apa ini? Gambar apa ini? Memberi Makanan. Kalau gambar yang sebelah itu? Rumah sakit. Rumah Sakit. sakit. Kalau yang ini? Masjid. Masjid. Sebelahnya lagi? Sekolah. Jadi, ketika kita punya harta yang berlebih, kita bisa berinfak. Untuk apa? Yang pertama, kita bisa berinfak kepada sesama manusia. Ketika kita punya uang berlebih, kita sedekahkan juga ke masjid. Yang selanjutnya adalah manfaat infak dan sedekah. Apa sih manfaatnya infak dan sedekah? Mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa manfaatnya? Melalui kepedulian sosial. Yang selanjutnya apa? Manfaatnya. Yang selanjutnya adalah Ikut meringankan beban orang lainnya kesusahan. iya kan? Kalau kita bantu misalkan ada orang yang sakit, kita jenguk. Setelah itu kita kasih ala kadarnya. Lalu selanjutnya adalah tata cara berinfak dan sedekah. Tata cara yang pertama adalah kita niatkan. Jadi segala sesuatu itu harus diniatkan. Sebagaimana Nabi kita menganjurkan ya, innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari niat. Yang kedua, tidak menunda-nunda waktu. Yang selanjutnya adalah tidak boleh pamer. Kelas 5? Kelas 5? Siap. Dari penjelasan Pak Guru ini ada yang mau bertanya? Ya, tadi pertanyaannya Aisyah, apakah memberi ke orang miskin termasuk sedekah? Kira-kira ada yang menjawab? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, apa? Iya. Ya, termasuk sedekah. Masuk. Nah, bagus ya. Ada yang punya jawaban lain? Nah, Pak Guru jelaskan ya. Apakah memberi makanan kepada orang miskin termasuk sedekah? Jawabannya adalah iya. Karena memberikan sebagian harta kita kepada orang lain itu adalah suatu bentuk kepedulian. Yang Pak Guru jelaskan tadi, mudah-mudahan ya kalian mengerti dan memahami. Jadi Pak Guru ingin membagikan satu ya. Di sini ada pertanyaan dan ada jawaban. Jadi setelah Pak Guru bagikan ya, nanti kalian harus menemukan antara pertanyaan dan jawaban. Nah, satu lagi ya, silakan. Yang ada BDP berarti pertanyaan. Sekarang sudah Pak Guru bagikan. Sekarang kalian nanti maju ke depan mencari teman atau mencocokkan antara jawaban dan pertanyaan. Ya silakan, katakan dulu. Ayo, sudah bagaimana? Sudah ketemu? Nah, sekarang duduk berdekatan antara yang punya pertanyaan dan jawaban. Ayo silakan. Oke, sudah duduk semua kan? Sesuai pertanyaan dan jawaban? Sudah, ya. Pak Guru ingin tahu dari kelompok sini ya. Kelompok karena kita terbagi beberapa kelompok kecil ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Siapa dapat pertanyaan? Atas nama siapa? Fahri. Ini Reza. Coba Fahri, bacakan pertanyaannya.
Pertanyaan adalah contoh infak. Apa rasa contohnya? Memberi makan fakir miskin. Benar apa salah itu? Benar. Nah, itu adalah salah satu contoh ya. Sekarang sebelah sini. Siapa yang dapat pertanyaan? Coba bacakan. Hukum infak. Hukum infak apa jawabannya? Sunnah. Hukumnya infak sunnah. Benar apa salah? Benar. Nah, yang terakhir, siapa dapat pertanyaan? Aulia dapat pertanyaan. Ayo. Nah, manfaat. Apa? Coba. Manfaatnya. Bagaimana? Sudah benar apa salah ini? Jadi dari yang Pak Guru berikan kartu tadi antara jawaban dan soal, ternyata sebagian besar sudah tepat antara pertanyaan dan jawaban. Selanjutnya akan Pak Guru berikan soal. Nanti kalian harus menjawab. Nanti di sini di lembar kerja ini kalian tulis nama. Setelah itu diisi di jawabannya. Paham kan? Ayo silakan ditulis namanya. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, silakan kumpul di depan sini semua. Di mejanya Pak Guru. Ya, baiklah. Dari hasil pekerjaan kalian Pak Guru sudah periksa dan hasilnya hampir semua mendapatkan nilai baik. Pak Guru bagikan hasil pekerjaan ya. Hampir nih tadi. Saya Pak. Rehan. Dan yang terakhir adalah Esa. Jadi poinnya beda-beda sesuai dengan jawaban dari yang kalian tulis di jawaban situ ya. Pak Guru ingin tanya, siapa yang dapat 100? Bagus ya. Yang dapat 90? Ada? 80. Sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru mau simpulkan ya terkait dengan infak dan sedekah. Simpulannya adalah kita sesama manusia harus saling berbagi. Ya, ketika punya kelebihan harta harus saling berbagi kepada orang lain. Jadi sebelum Pak Guru tutup pelajaran hari ini, kita tepuk semangat dulu supaya tambah semangat. Tepuk semangat. Karena selesainya pembelajaran hari ini, Pak Guru cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan pada hari ini bisa dimengerti ya, bisa dipahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pak Guru cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.